Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ya baik, nanti Ustadz Encep akan melanjutkan tausiah kita dengan tema tetangga lebih dari saudara dan akan membahas tentang adab dan saling menghargai dalam bertetangga. Tapi seperti biasa izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk melalui akun Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial, dan ini sudah ada dari @rimba_rambu. Ya, assalamualaikum Ustadz yang ganteng, izin cerita. Jadi saya baru pindah rumah dari daerah yang lebih dekat dengan kantor suami. Baru 3 bulan tinggal di rumah baru, sudah ada aja hal-hal yang buat saya merasa nggak nyaman. Jadi saya tuh punya tetangga yang doyan banget nyalain musik kenceng-kenceng pakai speaker. Wow, apalagi kalau speakernya baru tuh ya dikencengin nyala. Sound horek Waktu itu segede selapangan gede-gede ya. Aduh, tuh sampai kaca pada geter. Begitu ya. Nah, kalau dinyalain pagi sih saya nggak keberatan ya. Mungkin tetangga saya emang suka kalau beres-beres rumah sambil dengerin musik. Tapi ini berbeda. Malam hari pun tetangga saya tetap nyalain speakernya, bahkan sampai pakai mic. Istilahnya nyalain speaker pakai mic. Istilahnya karaoke low budget. Oh, karaoke low budget. Iya. Ya kalau pasti yang pokoknya yang kalau dia nyanyi tuh yang wah. Jujur saya terganggu Pak Ustadz. Apalagi saya punya anak bayi ya kan. Nggak jarang tuh anak saya terbangun pas malam hari gara-gara dengar musik si tetangga. Saya sebenarnya sudah pernah minta sama suami buat negur si tetangga, tapi suami segan karena kami masih warga baru di perumahan ini. Nah, saya bingung Pak Ustadz. Satu sisi saya benar-benar terganggu, tapi di sisi lain omongan suami saya tuh ada benar juga. Mohonlah solusinya Pak Ustadz, terima kasih itu. Baik. Tetangga yang suka nyetel speaker di malam hari. Tetangga yang suka nyetel speaker sampai karaokean. Boh, kita sampai keganggu ya. Nih gimana Ustadz nih saya kalau begini. Ini saya teringat sama kisah seorang sufi, Syekh Sahal At-Tustari. Dikisahkan di kitabnya Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair. Jadi sang Syekh Sufi ini dia punya tetangganya orang Majusi. Kebetulan rumah beliau di bawah, rumah Majusinya di atas. Naasnya ternyata tempat pembuangan kotoran atau bahasa kitanya WC orang Majusi ini bocor. Waduh, bayangin nggak tuh? Bocor. WC-nya bocor, otomatis kotorannya netes keluar ke rumahnya Syekh Sufi At-Tustari ini. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau langsung keluar negor yang punya rumah? Ternyata tidak. Yang beliau lakukan, dia ambil ember, dia tadahin tuh. Kalau udah penuh gimana? Kebayang kotorannya ke rumah. Dia tadahin. Sama dia, si embernya kalau udah penuh enggak siang-siang dibuangnya. Kenapa? Aduh, takut ngeganggu tetangga saya. Takut dia kesinggung. Intinya takut nyakitin tetangga. Padahal kan tetangganya yang bocor ya. Dia malam-malam ngebuang kotorannya itu. Dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun. Saking apa? Dia nggak mau ganggu tetangga, nggak mau nyinggung dan menyakiti tetangga. Singkat cerita, Syekh At-Tustari ini beliau menjelang ajal. Wah, saya mau meninggal nih, kata Syekh At-Tustari. Udah tanda-tanda. Dipanggillah orang Majusi itu, suruh ke rumahnya. Kalau kata kita mah, Kang, sok mangga lebet silahkan ke dalam gitu. Pas ke dalam, tetangga yang Majusi ini melihat, Kang, ini apaan gitu kan? Oh, itu dari sampean punya akang bocor.
Bocor? Iya. Dari kapan bocornya? Dari kamu SMP. udah lama. Kenapa Akang nggak bilang ke saya? Saya mah takut ganggu, dan saya buang itunya suka malam-malam, nggak enak sama Akang. Ya Allah Kang, segitu baiknya Akang sama saya. Kang, Akang saksikan berpuluh-puluh tahun Akang berbuat baik ke saya, sedangkan saya masih dalam kekufuran, tidak menyembah Tuhan Akang. Kang, sini tangannya, saksikan saya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Gara-gara apa? Gara-gara bocor berbuat baik, cek. Gara-gara bocor, gara-gara berbuat baik. Ini yang harus kita contoh. Kalau mungkin Syekh Sufi tadi dia langsung ngamuk-ngamuk, makin ilfil dia. Coba dengan dia berbuat baik, langsung masuk Islam, masuk surga. Tar dulu, masuk Islam dulu, masuk surga. Ibu udah pengen ke surga. Makanya ibu jaga adab-adab dalam bertetangga. Ustadz, gimana ini caranya biar kita dengan tetangga itu tetap rukun? Adabnya bagaimana? Seorang ulama memberikan nasihat kepada kita, kepada saya, kepada Kang Bedu, bapak ibu yang ada di rumah. Bakar bin Abdullah Al-Muzani, kata beliau, ini buat kita Bu, nih, mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita. Ketika kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, bergaul dengan orang, yang pertama, idza ra'aita man huwa akbaru minka fakul hadza sabaqani bil imani wal amali sholih fahuwa khairun minni. Yang pertama Bu, ketika engkau melihat ada orang, ada tetangga yang lebih senior daripada kita, yang lebih tua daripada kita, ucapkan kepada dirimu, dia lebih duluan hidup, dia lebih duluan beriman, pahalanya lebih banyak, maka dia lebih baik daripada saya. Yang pertama. Yang kedua, wa idza ra'aita man huwa asgharu minka fakul sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Yang kedua, kalau ibu melihat tetangga kita yang lebih muda daripada kita, lebih junior daripada kita, di bawah kita, ucapkan juga kepada dirimu, saya lebih duluan hidup, maksiat saya lebih dulu, dosa saya lebih banyak, fahuwa khairun minni, maka dia lebih baik daripada saya. Enak nggak kalau bertetangga begitu? Kalau kebalikannya nggak enak, gua senior di sini, gua yang lebih dulu, lu pendatang baru yang sopan sama gua. Enak gak Bu bertetangga begitu? Ya Allah, nggak enak. Coba kalau kayak tadi, oh dia lebih senior, lebih sepuh, kayaknya pahalanya lebih banyak daripada saya deh. Kalau kita jadi junior, ketika kita jadi senior, ya Allah ada penduduk baru masih muda, tapi kan saya lebih duluan hidup ya, kayaknya dosa saya lebih banyak deh. Enak nggak kalau begitu? Itu baru dua. Yang ketiga, wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka, ketika ibu melihat tetangga kita, saudara kita, teman kita memuliakan kita, Ceh Haji, ya Allah sehat Ceh Haji, alhamdulillah, muji-muji kita, memuliakan kita. Katakan kepada dirimu, oh mereka muji saya, ini mah bukan karena saya hebat, bukan karena saya haji berkali-kali, ini mah karena dianya baik, makanya dia baik sama saya. Jadi kalau ada orang baik sama kita, kita jangan GR, bukan karena kita baik Bu, bukan, itu mah dianya aja yang baik, makanya dia berbuat baik ke kita. Yang terakhir, wa idza ra'aita minhum taksiran fakul hadza dzanbun ahdatstuhu. Tapi ingat Bu, ketika ada orang yang nggak hormat sama kita, punya tetangga toksik, sengke, julid, punya tetangga usil, nggak hormat sama kita, songong sama kita, katakan kepada dirimu, oh ini mah bukan dia yang jahat, ini mah karena saya aja banyak dosa, makanya begini, berarti ini mah gara-gara dosa saya, bukan dia yang tidak
yang tidak baik. Indah nggak kalau hidup begitu? Indah. Melihat yang muda, oh dia pahalanya dosanya lebih sedikit. Melihat yang senior, pahalanya lebih. Jadi orang lain lebih baik daripada saya. Ada orang yang baik sama kita, bukan saya hebat, bukan Kang Bodu, bukan. Dianya yang baik, makanya dia berbuat baik. Orang songong sama kita, nggak hormat sama kita, bukan mereka yang jahat, bukan kita yang banyak dosa. Ini mah dampak dari dosa-dosa yang saya lakukan. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ustadz Encep, Ibu ya. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik walaupun orang tidak baik kepada kita. Betul sekali. Apalagi tetangga ya. Ya betul. Karena kita hidup terus berdampingan setiap hari dari hari ke hari. Setiap hari. Dari waktu ke waktu. Karena mau pindah kemanapun, kalau kita nggak hormat, nggak respect, nggak ada adab sama tetangga, kita akan ketemu lagi sama tetangga-tetangga yang seperti itu. Pasti nanti ada arisan, Agustusan, itu pasti ngumpul kan? Pasti ya. Apalagi yang tetangga deket antar. Kalau main tarik tambang kita satu kelompok, gimana? Kelompok. Kalau nggak kompak. Belum lagi yang bersebelahan temboknya kalau kita lagi pasang lukisan, dok. Nah itu dia. Takut keganggu ya. Ya memang banyak sekali ya problematika bertetangga itu. Betul sekali. Termasuk saudara kita datang ke rumah kita nggak ada parkiran, parkir depan pintu tetangga. Nah gitu. Terus sering berantem, terus sering kemarin terjadi juga tuh kan. Makanya jangan harus apa-apa juga di sosial mediain, main posting aja nih tetangga kayak gini nih, tetangga kayak gini, apa nih tetangga kayak gini nih. Nah kan nggak enak ya kalau begitu ya. Coba kalau saling mengerti, saling menghargai. Kang Bedu punten, ini mobil saya ada 10. Boleh saya nitip 2 depan rumah? Mentang-mentang saya gak punya mobil. Tetangganya baik dong. Tetangganya baik. Iya. Alhamdulillah boleh parkir. Pas banget parkiran saya lega tapi gak ada mobilnya. Oh iya. Oh lega juga ya. Nitip nanti lagi mau datang 2 lagi mobil listrik. Mobil listrik. Maklum orang kaya Kang Bedu. Iya. Parkirnya parkir sini parkir. Semuanya mobilnya kalau kurang parkir. Digenteng-genteng saya juga apa-apa. Bareng sama orang gidang sekali. Iya. Pokoknya kalau saling menghargai, saling mengerti itu enak sama tetangga sekali ya. Oke, baik, dari Budu juga akan kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Pak Ustadz. Dari siapa Ibu? Dengan Ece siapa? Nama saya Ibu Nana dari Majlis Ibu Nana dari Majlis Talim Baitur Rahim, Batu Jaya, Karawang. Iya, Ibu Nana iya. Ajang apa Nana Endek? Nana aja. Nana aja, iya. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Boleh. Ada tetangga saya kan suaminya tuh meninggal dunia. Innalillah. Dia itu orang tidak mampu, tidak ada biaya untuk acara tahlilan. Oh, untuk tahlilan. Ya biasa kan kalau di kampung Pak Ustadz ada acara tahlilan tuh ada segala snack, ada makanannya. Biasanya kopi, mie, Bu ya. Ya seperti itu. Iya sama benar. Iya. Ya dikarenakan dia itu orang nggak mampu, jadi cuma apa adanya, cuma air putih aja. Ya kan sebagai tetangga nih kami tetangga, ya solusinya gini, kita ngumpulin biaya untuk tetangga kita yang kurang mampu, yang suaminya itu meninggal. Otomatis kan dia ada anaknya ya Pak Ustadz. Betul. Ya. Datanglah satu malam tahlil kembali ya. Seperti biasa jamuannya nggak ada, cuma karena memang nggak mampu ya. Kan nggak mampu. Datang tetangga kita namanya Pok Mimin. Dia bilang, Pok, kan tadi katanya udah ngumpulin dana biaya katanya untuk acara tahlilan. Kok kenapa sekarang nggak ada snacknya, nggak ada jamuannya? Dia bilang gitu. Kata saya begini, Pok Mimin, dana yang tadi kita kumpulin itu untuk biaya dia sehari-hari. Dia karena kan dia juga orang nggak punya ya. Betul. Iya, ada anak sekolahnya juga. Iya. Iya, tapi dia ngotot. Masa sekarang katanya tahlilan namanya kita ngumpulin dana,
agak ada jamuannya begitu. Oh. Ya sahabat Pok Mimin, kita kasihan tetangga kita ini buat besok anak sekolah nggak ada duit. Iya. Yang saya pertanyakan begini Pak Ustadz, apakah pendapat saya yang salah atau pendapat Pok Mimin yang benar begitu? Betul. Ya cuma itu Pak Ustadz yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Mimin, nah gimana nih udah kita kumpulin duit gak ada makanannya? Betul sekali. Silakan Pak Ustadz jawab. Baik. Tadi saya pernah menyampaikan hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah terbaik untuk orang yang sudah wafat itu doa dan istighfar. Biasanya kalau di kampung itu kan kalau kita ada yang meninggal tahlilan tuh biasa dapat mie, dapat kopi ya Bu ya. Nah ini masalahnya gimana? Tetangganya Nana yang namanya Mimin, Po Mimin ya. Ini meninggal suaminya, tapi dia nggak mampu. Dia nggak mampu. Akhirnya teman-temannya inisiatif sebagai tetangga yang baik. Ya udah kita bantu aja deh kalau begitu. Ada tiba-tiba satu lagi. Lah kita udah patungan ini. Ya udah patungan. Kok air doang ini? Itu gimana Ustadz? Apakah saya yang benar kata Po Mimin? Ponana. Iya Ponana. Karena uang yang dikumpulin dari teman-teman itu buat kebutuhan biaya sehari-hari. anaknya aja. Sedangkan buat Thailand cukup minum aja. Iya. Ibu dimanapun berada, sebagai tetangga yang baik, kita harus melihat keadaan tetangga kita dulu. Kita punya tetangga, udah jelas-jelas orang nggak mampu. Biasa kita tahlilan ini mentang-mentang nggak ada jometnya, bahasanya jomet, mentang-mentang nggak ada makanannya di situ buat tahlilan, ibu balik lagi atau bapak balik lagi, jangan. Kenapa? Itu saudara kita sedang kesusahan. Lalu yang dilakukan oleh si ibu gimana? Ibu sudah benar. Kita di situ dengan air minum pun cukup, yang penting kan doa sama mohon ampunnya. Nah kita sebagai tetangganya datang ke situ bukan karena makanan, tapi ikhlas untuk mendoakan. Lebih baik uang yang tadi memang ayahnya udah nggak ada kan, yang cari nafkah siapa? Nggak ada, makanya uang yang kita kumpulin mendingan buat anaknya kebutuhan sehari-hari. Kita mah tetangga, nggak makan di situ pun nggak bakal kelaparan, pulang ke rumah bisa makan. Bilangin ke Po Mimi, Po Mimi, Mimin. Hari tetangga siapa namanya? Bukan ke yang usilnya tadi. Mimin. Yang usil Cemimin. Yang meninggal tetangganya Cemimin. Yang meninggal tetangganya Cemimin. Bilangin, kita sebagai tetangga yang baik, ingat niat datang ke situ bukan mau makan kan, mendoa. Maka lebih baik uang yang tadi, uang santunan tadi buat anaknya melanjutkan sekolah dan kehidupan sehari-hari, itu yang lebih bermanfaat. Kita mah tinggal pulang, tinggal beli nasi goreng di jalan. Iya. Oke, Bu Nana ya, Cenana luar biasa. Berarti yang Ibu lakukan itu betul, menyelamatkan kedepannya kebutuhan sehari-hari untuk keluarga yang sedang berduka, yang kesusahan dalam kesehariannya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Nana. Setelah Ibu Nana, Ibu, iya. Nah ini baru Ibu siapa? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alia dari Batu Jaya, Karawang. Nih begini Pak Ustadz. Gimana? Saya punya saudara yang hobinya ngomongin tetangganya mulu. Astagfirullah. Itu hobi. Ya udah biasa anak kerjaan dia, udah resepan dah. Kalau tetangganya beli apa aja diomongin. Ya tetangganya beli barang online tiap hari diomongin tuh tetangganya. Ya karena setiap hari itu tetangganya beli baik dah. Beli barang. Ya beli mulu. Nggak apa-apa beli baik, nggak apa-apa. Beli baik. Jadi kalau beli baik, kalau nggak beli jahat ya Bu. Pokoknya beli barang-barang aja dah. Iya beli baik lah pokoknya dia beli. Ya. Bocah beli baik tuh. Iya. Iya. Kata tetangganya gini. Ya, padahal itu dia kerjanya biasa-biasa aja. Kok bisa tapi beli? bebelian mulu.
Iya, beli barang mulu dah. Padahal dia kerjanya biasa-biasa aja. Iya, Kok tapi maksudnya. dia bisa beli barang baik gitu. Ya. Iya. Dari mana tuh bocah duitnya gitu Iya. maksudnya? Kemudian pada suatu hari tangganya beli mobil. Beli mobil. Iya. Udah bikin panas dia dah. Yang panas Iya. siapa, ibu? Lah itu tetangga saya. Oh, tetangga saya. Tetangga. Iya, Tetangga yang tetangga mana? saya nyeritain tetangganya lagi gitu. Tetangganya ibu. Saudara saya nyeritain tetangganya. Saudara ibu nyeritain tetangganya. Iya, yang bebelian mulu itu. Iya. Dia beli mobil, tetangganya Iya, panas. panas. Kebakar. Panas. Kata dia, wah bebelian mulu kerjaan biasa aja. Palingnya boleh korupsi. Ya, Gitu. Innalillahi. Kerjaan Iya, nggak jelas, disangka. korupsi dari mana? Kan nggak jelas kerjanya. Iya, itu kerja di kantor kerjanya biasa-biasa aja gitu. Iya, iya. Oh, orang Iya, kantor. disangkanya korupsi sama dia. Iya, iya. Ya, kemudian lebih parahnya lagi. Yang lebih parahnya ya, lagi, kenapa? Selain dia ngomongin, bahkan dia menyangka apa Nuduh. katanya dia Menuduh. ngomong lagi. Dia mah katanya kaya ke bebelian doang, sedekah mah kagak. Gitu. Kalau kita sedekah nggak usah kita umbar-umbar kan. Betul Iya. sekali. Siapa tahu dia itu lebih dermawan dari kita. Nah, Gitu. itu dia. Iya. Itu bagus jawaban ibu. Iya maksudnya kalau kata Iya. kita nih. Iya, iya. Iya. Walaupun kata dia mah saudaranya nggak pernah sedekah. Padahal kan dia saudaranya siapa tahu tetangganya itu lebih dermawan dari dia. Betul. Iya. Gitu. Nah, ibu nggak bilang gitu ke saudara ibu. Hah? Kagak bilangin begitu ke saudara ibu. Iya saya bilangin. Nah, kata saudara ibu, Kata dia, lah enggak, dia mah katanya pembelian doang, sedekah enggak. Gua katanya nggak pernah ngelihat itu. masih Iya. dengan pendapatnya. Iya. Dia mah katanya nggak pernah ngelihat gitu. Oke, terus? Ya kemudian apa? Bukan dia aja, lakinya, anak-anaknya pun sama tetangganya kepada akur. Dapat akur. Iya. Jadi sekeluarga itu enggak akur sama Nggak akur. tetangga. Oke. Iya. Jadi Mas mohon pencerahannya, mungkin apa dia nonton TV yang dengar Ustaz nerangin dia jadi berubah. Ini yang mau dicerahin Insya yang, Allah. Iya, itu yang mau dicerahin siapa yang mau dicerahin? saudara saya itu yang sifatnya begitu. Yang suka ngomongin orang itu. Iya. Kalau saya mah mungkin yang nasehatin, ya dianggap apa? Nggak ada apa-apa. Takutnya kalau ibu yang bilang, takutnya nggak dianggap gitu ibu ya. Iya, kata dia duit-duit gua. Barangkali gitu. kalau ustadz yang ganteng gitu ya. Iya, dia bisa berubah gitu. Kalau ke Islam mah dianggap mah ya emang lo siapa sih gitu kan? iya, Nggak dianggap bu ya. Iya. Bang lu siapa lu nasihatin Nah, gua lu. iya, duit-duit Iya. gua gitu kan. Iya dah. Ya mungkin kalau Siap. bisa dia yang menjelaskan, Insyaallah, dia insyaallah. bisa berubah tangga sih. Iya, amin, amin, amin. Ya terima kasih Ustaz atas Sama-sama. penjelasannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Ibu Aliyah, benar-benar memang tinggi pendidikannya Ibu Aliyah ya, SMA sih. Jadi bagus pertanyaannya. Aliyah. Iya, padahal udah nasihatin ya. Tapi bagaimana lebih lengkapnya, lebih baiknya, karena ibu merasa nasihatnya tidak didengar dan tidak digubris oleh saudaranya yang suka ngomongin tetangganya. Nah, bagaimana kalau misalkan menurut Ustadz deh akan menjawab nanti setelah ini Pak Ustadz ya. Bu Aliyah, jawaban Pak Ustadz nanti ya. Jawaban dari Pak Ustadz nanti ya Bu Aliyah ya. Jawabannya nanti ya, setelah saudara ibu sadar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jalan Dakwah BTV.